Yang rusak racun hati tadi adalah yang pertama adalah syakun, keraguan-raguan, yang kedua al-kibr, sombong. Suratnya Al-A'raf ayat yang ke-36, 40 dan 146. Bu, kalau belajar kaitannya ibrat tentang sombong dihancurkan oleh Allah tentang harta adalah Qarun. Qarun itu tadinya gembel, manusia paling gembel di negerinya, tapi kemudian diberi kekayaan dia malah sombong, hancur. Sombong yang karena kekuasaan, jabatan, Fir'aun, Namrud, bahkan puncaknya mengaku Tuhan, hancur. Sombong karena kepandaiannya, Samiri, hancur. Sombong karena kekuatannya, yaitu Haman, jenderal panglimanya Fir'aun itu yang dikatakan tak terkalahkan, hancur. Raja yang sombong juga dengan kekuatannya adalah raja, yaitu Jalut. Ada yang mengatakan, Bu, Raja Jalut itu, Bu, ludahnya aja bisa menghanguskan orang. Dia orang kena ludahnya itu bisa gosong. Orang kalau ditiup itu bisa ya ambruk. Hancur juga. Makanya nggak boleh sombong, Bu. Wong bakal mati aja kok. Atau kok? Kullu nafsin dha'iqatul. Orang yang sombong mesti nggak ingat mati. Tapi orang yang bersih hatinya memang mengharapkan akhirat, dia akan mengingat kematian. Orang yang ingat kematian banyak zikrullah pasti nggak sombong. Ibu tahu orang itu kalau sombong ya sudah, dia lupa kalau semua itu adalah titipan Allah, pemberian Allah. Lupa kalau akan mati, lupa kalau akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya ingat selalu firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Loh kenapa ibu kok bilang Ustadz Guru kok nunjuk saya, kenapa? Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Mati Bu, mati semua. Nabi yang baik pun Allah wafatkan ya. Tidak ada yang perlu disombongkan, Bu. Bahkan sebetulnya ketika kita sombong itu adalah awal kehancuran kita. Bu, kalau orang miskin sombong itu kan gak pantas ya. Orang miskin sombong kan gak pantas ya. Nah, kalau orang kaya sombong pantas nggak? Orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget. Kata setan. Pantas banget kata setan. Karena setan paling benci dengan orang kaya kok dermawan, dengan orang kaya kok ahlul ibadah, dengan orang kaya kok hartanya digunakan fisabilillah. Tapi setan seneng banget dengan orang kaya yang sombong, karena bisa merusak banyak yang dirusak. Nauzubillah min. Jadi ingat firman sabda Rasulullah tadi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibr. Akan masuk surga siapa yang dia memiliki kesombongan. Bu, kalau sombong karena kecantikan, saya doakan ibu-ibu yang belum menunaikan ibadah haji dan umrah, semoga Allah mudahkan, lancarkan, lapangkan dan menunaikan ibadah haji dan umrah. Nih, kalau yang sudah haji dan umrah, dia mau pamer tentang kecantikannya, Bu, begitu sampai sana tuh, Bu, banyak wanita-wanita yang lebih cantik dari dia, biasa aja. Kalau bicara kekayaan banyak sana raja-raja minyak, orang kaya, biasa aja. Nggak perlu yang disombongkan. Bahkan ternyata saya satu pekan yang lalu kurang lebih saya baca hadis Nabi, satu riwayat begini, Bu. Siapakah manusia yang buruk dalam pandangan Allah? Secara umum orang yang buruk itu adalah orang yang kafir, orang yang musyrik, orang yang ingkar, orang yang nggak beriman. Itu berarti di luar orang yang beriman semua buruk dalam pandangan Allah. Tapi kalau ada orang mengaku dirinya muslim, muslimah, orang yang beriman, kok dia tetap dikatakan buruk? Apa, Bu? Kalau dia diberi wajah, kalau perempuan cantik, kalau laki-laki tampan, tetapi busuk hatinya dan buruk perbuatannya, itulah orang yang buruk dalam pandangan Allah. Nauzubillah nih. Makanya nggak ada yang perlu disombongkan, Bu. Ibu pakai jam yang 200.000 dengan yang 200 juta itu sama jalannya, Bu, sama. Iya kan? Sama.
Ibu pakai baju yang 350.000 dengan yang 3 juta dengan 30 juta itu sama bayang-bayangnya, Bu. Itu pun kalau malam lampu mati nggak kelihatan sama, Bu. Oh iya kan? Jangan sampai kita sombong, Bu. Mestinya kita itu banyak bersyukur, karena orang yang sombong pasti nggak bersyukur. Ya. Contoh yang sombong itu, ucapan yang sombong tuh, Bu. Lagi kumpul terus temennya ada yang mau mendekat, sana kamu nggak level. Alhamdulillah nih, sudah banyak orang yang sombong hancur. Nggak ada yang perlu disombongkan, Bu. Ibu pernah sakit gigi. Makanya apa, Bu? Mending nggak sakit gigi daripada sakit hati, Bu. Mending nggak sakit gigi daripada sakit hati, Bu. Berarti dua-duanya enggak gitu dong. Yang ketiga, racun hati yang ketiga itu merusak, mengotori, menghancurkan juga adalah al-hasadu. Hasad, iri, dengki, dendam. Al-hasadu itu hasad, iri, dengki, dendam, termasuk membenci. Kita boleh iri itu, Ibu, dalam dua hal saja. Kalau ada orang satu, dia diberi ilmu, dengan ilmunya dia ajarkan, dia dakwakan, dia amalkan, dia tawadhu, rendah hati, baik sikapnya, akhlaknya, patut kita iri dengan orang yang seperti ini. Kita iri kepada orang yang diberi harta kekayaan yang melimpah ruah, tetapi dia dermawan, dia gunakan untuk ibadah, dia gunakan untuk kepentingan dakwah fisabilillah, dia gunakan untuk menyantuni fakir miskin. Boleh kita iri. Tapi kalau dalam kehidupan ini, Bu, ada hasad, iri, dengki dalam kehidupan kita, yakin tidak akan bisa menjadi orang yang baik. Seperti dalam ungkapan itu, Bu, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sahabatnya dapat rezeki, dia orang yang contohnya hatinya sakit, punya sifat iri, itu contoh yang paling gampang apa? Tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan, Bu. Na'udzubillah, apalagi, Bu, pandangannya suami istri itu kadang-kadang unik ya, Bu, ya. Ada, mohon maaf, ada yang istrinya cantik, suaminya ganteng. Saya tanya Ibu, apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa yang Ibu ketahui dari 113? Apa? 113 itu, Ibu, adalah setelah 112. Sebelum 114. Jadi 113 itu adalah setelah 112. Sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq. Itu kan tentang hasad, iri, dengki, dendam, toh. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak ada, Bu, yang diinginkan oleh setan kecuali manusia itu buruk. Salah satunya ditanamkan tadi. Makanya bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah Islam dan iman kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu al-hasadu, hasad, iri, dengki, dendam itu apa, Bu? Bahaya dia. Hasad, iri, dengki, dendam itu dia, Bu, dia memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Hidupnya nggak akan pernah tenang. Termasuk hasad, iri, dengki, dendam, benci itu, Bu, orang yang nggak bisa memaafkan orang lain. Coba saya tanya sama Ibu,
Kalau ibu ada orang, ada teman, ada seseorang, apakah teman, apakah sahabat, apakah saudara, apakah tetangga, dia suka nyakitin ibu, dia jengkelin ibu, dia pernah memfitnah ibu, dia jahat sama ibu, nyebelin, nyakitin, nyusahin, bahkan memfitnah ibu.